Senior Podcast, karena senior punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat senior, jumpa lagi di Senior Podcast karena senior punya cerita dengan tema rasanya menjadi pensiunan. Kali ini kita berada di salah satu sudut rumah bergaya klasik di dalam lingkungan Keraton Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dan narasumber yang akan kita hadirkan pada podcast kita kali ini adalah Bapak Sudarsono yang biasa kami sapa dengan nama Pak Dar. Pak Dar ini adalah salah satu senior Social Club Indonesia yang sangat aktif dan produktif. Dapat dikatakan bahwa beliau adalah senior yang tiada hari tanpa kesibukan. Mari kita sapa narasumber kita, Bapak Sudarsono. Selamat pagi, Pak Dar. Selamat pagi, Pak Nur. Bagaimana kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini sehat, baik-baik aja. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu berapa usia Bapak saat ini? Sekarang saya sudah menginjak 73 tahun, usia saya di tahun 2024 ini sekarang. Ya. Masya Allah Pak ya, usia yang cukup panjang, Ya. sesuai dengan harapan hidup Yogyakarta. Sebelum pensiun Bapak bekerja di mana? Sebelum pensiun saya bekerja di Jakarta, di kantor pusat PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, salah satu BUMN yang ada di Indonesia. BUMN ya Pak? BUMN, ya. Bukan swasta ya? Bukan ya. Iya, sudah kira-kira aktivitas apa saja yang Bapak kerjakan ketika masih aktif di PT PPI ini? Saya dulu di PPI perjalanan saya cukup panjang karena PPI itu hasil merger daripada beberapa perusahaan niaga, antara lain ada Cipta Niaga, Panca Niaga, Kerta Niaga, kemudian Dharma Niaga. Nah, saya berasal dari PT Dharma Niaga. Kerja saya mulai dari dulu di akuntan sampai kepala cabang, GM, terakhir saya di HRD PPI di kantor pusat Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Sejak kapan Pak penggabungan perusahaan-perusahaan ini? Penggabungan itu kita mulai merger yang dari niaga ke perusahaan perdagangan Indonesia itu tahun 2023. 23, jadi sudah sekitar 21 tahun. 21 tahun Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak rasakan pada saat masih aktif bekerja? Masih aktif bekerja, banyak suka duka, namanya pegawai harus memenuhi keinginan direksi, bisa menyelesaikan semua tugas yang dibebankan. Tapi alhamdulillah perjalanan karir saya lancar-lancar saja mulai saat mulai bekerja sampai terakhir mengelola di HRD kantor pusat PT PPI. Lalu sejak kapan Bapak menjalani masa pensiun? Saya pensiun sejak tahun 2006. 2006, jadi Sudah 18 tahun berjalan. 18 tahun menjalani masa pensiun Pak ya? Ya. Bapak bekerja mulai kapan Pak? Saya mulai kerja di perusahaan sejak tahun 1975. 75, Masya Allah. Ya. Jadi masa kerja Bapak 30 tahun. 30 tahun. Masa kerja yang cukup panjang Pak ya? Ya. Adakah Bapak merasa kurang nyaman pada saat menjalani masa pensiun? Ya, semula saya juga berpikir selama masih dinas di perusahaan, apa-apa mendapat fasilitas daripada perusahaan, sehingga kalau nanti saya pensiun, berpikir semua harus nyari sendiri, tidak jadi beban perusahaan lagi. Makanya sebelum pensiun saya sudah mempersiapkan sesuatu yang mungkin menghasilkan pekerjaan saya. Kebetulan saya agak senang di bidang properti. Berarti Bapak sudah mempersiapkan masa pensiun Bapak sejak dini Pak ya, sejak lama ya? Ya, sejak belum pensiun saya sudah mempersiapkan diri ya. Luar biasa Pak ya. Bapak tidak merasa kesepian atau kebingungan karena Bapak sudah mempersiapkan jauh hari Pak ya. Tetapi apakah Bapak punya cerita tentang apa yang dirasakan pensiunan lain? Misal teman atau kenalan Bapak di komunitas yang lainnya? Ya, saya sendiri waktu pensiun itu juga aktivitasnya agak bingung juga. Terus apa yang akan saya kerjakan selama ini? Saya mulai jam 8 pagi sampai malam, kadang-kadang masih di kantor ngurus pekerjaan. Terus saya pulang ke Jogja itu masih meraba-raba apa kegiatan saya yang akan saya lakukan sesudah pensiun. Karena selama bekerja saya akan tinggal di Jakarta, di
Jogja ini saya jalani sebagian besar waktu saya sesudah pensiun, sehingga saya mengambil sikap untuk bekerja di bidang sosial dan mengembangkan usaha kecil-kecilan yang sudah saya rintis sebelumnya. Masya Allah. Usaha apa saja Pak yang Bapak rintis di masa pensiun ini? Ya, tadi Bapak menanyakan mengenai teman-teman, saya juga agak prihatin. Teman-teman lain tuh yang waktu pensiun itu kan tidak semua mempersiapkan diri dengan baik ya, karena latar belakang yang berbeda, sehingga saya pahami ada beberapa teman juga masih belum stabil kehidupannya untuk mengalami transi pensiun itu cukup lama. Alhamdulillah kalau saya sudah pensiun sudah punya kegiatan-kegiatan yang tadi di bidang sosial, kemudian saya mengembangkan mengenai usaha saya untuk mempertahankan pendapatan yang ada. Sobat senior, dari tadi saya tertarik dengan gambar yang ada di belakang kita. Mungkin Pak Dar bisa menjelaskan tentang gambar yang terpampang di belakang kita ini. Oh ini ya Pak Nur, ini foto saya kira-kira 25 tahun yang lalu barangkali. Kebetulan pas pakai pakaian Jawa, jadi saya besarkan, saya tempel di dinding rumah saya. Untuk pajangan. Ada acara tertentu gimana Pak? Kebetulan saya waktu itu ada acara kondangan di ponakan saya menjadi pengantin di Taman Mini sana, sehingga saya pakai pakaian Jawa ya. Masalahnya Pak, Bapak pada waktu dan Ibu atau waktu itu dan Ibu masih terlihat ganteng dan cantik. Ya, saya belum setengah abad waktu itu. Setengah abad ya. Usia berapa Pak waktu itu Pak? Sekitar 48, 49 barangkali 49 ya. Pak ya, masih muda Pak. Masya Allah. Baik Pak, tadi Bapak menceritakan sepertinya terkait dengan lingkungan kerja Pak ya. Bagaimana dengan lingkungan keluarga? Apa yang Bapak rasakan atau respon atau sikap keluarga di masa Bapak pensiun ya? Alhamdulillah keluarga mendukung kegiatan saya sesudah pensiun, jadi aktivitas saya apapun keluarga sangat mendukung, baik itu aktivitas di lingkungan kampung, di lingkungan di luar kampung, di kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Jadi saya didukung penuh. Hanya kadang-kadang karena memang di rumah itu terbatas, kami juga harus bisa ngatur waktu dengan Ibu. Di rumahnya berdua aja, jadi harus bisa mengatur waktunya supaya semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah, Bapak bersyukur, Bapak didukung oleh keluarga dalam melakukan kegiatan di masa pensiun. Iya. Karena tidak semua senior itu didukung oleh keluarganya. Ya kita harapan kita senior-senior yang sudah pensiun itu didukung penuh oleh keluarganya untuk melakukan aktivitas di masa pensiunnya. Baik Pak, adakah harapan atau saran dari Bapak untuk sobat podcast senior kita yang sedang menonton saat ini, yang akan memasuki masa pensiun dan atau sedang menjalani masa pensiun, agar tetap aktif dan produktif di masa pensiun? Iya, sobat-sobat senior, yang terutama yang akan memasuki masa pensiun, jangan mengkhawatirkan diri bahwa Allah itu senantiasa sudah membagi-bagikan rezeki kepada kita semua, sehingga tadinya kita rezeki di kantor, sekarang kita nyari rezeki di luar kantor, tapi Allah sudah siapkan semua rezeki itu, sehingga usahalah, kaislah rezeki itu dengan baik, dengan cara yang baik, terutama dengan jalan yang halal. Bagi yang senior-senior yang masih atau sudah pensiun, nikmatilah pensiun dengan baik, tingkatkan hubungan sosial, kemudian ikutin kelompok-kelompok sosial yang baik dan positif. Salah satunya saya kebetulan mengikuti kegiatan di Social Club Indonesia. Jadi Social Club Indonesia itu satu wadah yang menampung senior-senior yang masih berkeinginan untuk menimba ilmu maupun memperdalam ilmu keagamaan, terutama dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak ya. Kegiatan apa yang kita rasakan masih kurang dari kemampuan kita dapat penuhi melalui kegiatan kegiatan ECI itu bisa ditutup di situ ya. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Oh iya Pak Nur, tadi kita bicara masalah pensiun. Jadi semua pensiunan itu tidak seberuntung kita barangkali ya. Ada yang kondisi tertentu itu anaknya kurang mendukung. Kurang mendukungnya bukan berarti anak-anak itu tidak sayang sama orang tuanya, tapi
ngeman itu bahasa Jawanya apa ya, menyayangin ya, supaya orang tuanya itu di rumah aja menikmati masa tuanya bahagia. Tapi ada orang tua yang senangnya masih berkegiatan sosial banyak. Karena apa? Karena dengan berkegiatan sosial banyak itu dia merasa lebih berbahagia dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satunya saya itu seperti itu. Jadi saya itu banyak kegiatan-kegiatan sosial di luar rumah yang insya Allah kebetulan organisasi sosial itu yang memerlukan diri saya selama saya masih mampu dan masih dibutuhkan. Di beberapa kegiatan sosial saya menjadi pengurusnya. Alhamdulillah jadi kita tambah sehat karena kita banyak silaturahmi, banyak teman, banyak saudara, dan didukung keluarga Pak Nur. Masalah luar biasa Pak Darsono kita ini. Kegiatan sosial beliau itu cukup banyak. Ada juga kegiatan bisnis lainnya. Salah satu kegiatan bisnis beliau adalah homestay, membangun homestay di lingkungan rumah beliau. Demikian juga seperti saya, walaupun sudah pensiun, kami masih aktif dan produktif. Saya tetap berkegiatan sosial dan juga berkegiatan bisnis, sehingga tidak ada waktu yang luang dalam masa pensiun. Semoga apa yang disampaikan, harapan dan saran yang disampaikan oleh Bapak Darsono kita ini bisa memotivasi sobat senior mempersiapkan masa pensiun dan menjalani masa pensiun. Pak Dar, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas harapan, saran, dan motivasi Bapak. Semoga bisa memotivasi kita-kita ini, senior kita-kita ini, dan juga para penonton podcast senior. Pak Dar dan sobat senior, di penghujung acara kami ucapkan terima kasih atas apa yang telah Bapak sampaikan pada acara podcast kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi kepada kita-kita yang senior dan juga kepada generasi muda agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk masa pensiunnya. Sama-sama Pak Nur, semoga senior-senior yang ada senantiasa selalu mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif, bersosial, mandiri, berusaha sehat, dan bermanfaat untuk orang lain. Amin, amin. Sobat senior, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Sudarsono, salah seorang senior Sosial Club Indonesia yang memiliki aktivitas keseharian di masa pensiun yang luar biasa. Sampai jumpa di edisi Podcast Senior. Karena senior punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior Podcast, karena senior punya cerita.